Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat, sunnah empiris holistik, aplikatif dan terpadu. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pengajar bekam sehat. Kali ini kita bicara tentang keilmuan bekam. Sebelumnya memang ada pertanyaan dari sahabat, Pak, bekam ini sebuah terapi pengobatan atau ilmu pengobatan? Menurut saya, bekam itu adalah sebuah terapi pengobatan fisik dari ilmu Tibun Nabawi, ilmu pengobatan Tibun Nabawi. Kita tahu bahwa dalam menterapi seseorang, kita harus memiliki acuan ketika mendiagnosa klien yang kita pegang. Nah, fenomena yang ada hari ini, ketika kita terapi fisiknya bekam, acuan ketika mendiagnosa kelemahan organ, penyakit, dan lain sebagainya yang ada di lapangan, yang pertama adalah tradisional Chinese medicine. Walaupun sekalipun ada yang namanya pengobatan holistik atau apa, tapi ilmunya dari sana. Emak atau ibu, ilmunya dari situlah. Yang kedua adalah kedokteran barat, gitu ya. Ya, kita tahu kedokteran barat ini bicara tentang ilmu organnya barat, begitu ya. Nah, hari ini bekam itu seolah-olah tidak ada ilmu diagnosanya tersendiri. Padahal kita tahu bahwa kedokteran Islam itu dalam peradaban yang 1000 tahun dia bisa menguasai 3/4 dunia, ilmu pengobatannya itu pasti ada. Bahkan kedokteran barat yang ada hari ini itu asal muasalnya dari kedokteran Islam. Nah, bagaimana kita sebagai penyehat mempunyai metode diagnosa tersendiri? Untuk itu, kita pelan-pelan menjelaskannya. Bicara tentang ilmu pengobatan Tibun Nabawi, ada ilmu teori, ada ilmu praktisnya. Nah, ilmu teori ini tadi, ini akan digunakan ketika kita melakukan pengobatan praktis. Ketika kita melakukan terapi-terapi pengobatan. Ketika bangunannya ada teori, ada praktis. Di praktis ini sendiri dibagi dua. Ada pengobatan praktis untuk pengobatan, ada pengobatan praktis untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan. Jadi ada ilmu pengobatannya, di pengobatan praktis ada ilmu kesehatannya. Di ilmu pengobatan, di ilmu teoritis tadi digunakan untuk melaksanakan asesmen, mulai dari asesmen, pengumpulan data, termasuk mendiagnosa sampai terapi pengobatan terbaik ini pakai apa? Dengan ilmu teoritis ini tadi. Contohnya misalnya begini nih, sebelum saya menjelaskan tentang tibun, apa sih acuan teoritisnya untuk mendiagnosa cara Tibun Nabawi? Saya ambil contoh dengan TCM saja nih. Acuan teoritisnya ketika TCM itu, pertama misalnya yin yang. Ketika acuannya yin yang, nanti timbul yang namanya sindrom dingin, sindrom panas. Teman-teman kan begitu. Ketika mau ngomongin tentang bekam, boleh dibekam ketika sindromnya adalah sindrom panas, bukan sindrom dingin, misalnya seperti itu. Itu acuan yang dipakai membekam, tapi acuannya teoritisnya dari TCM. Lah kalau sindrom panas, sindrom dingin kan tidak bisa mengetahui kelemahan organ tertentu. Kalau penyakitnya sudah sampai nyampe organ, maka acuannya tambah lagi. Ada teori 5 unsur. Seperti itu. Nah, teori 5 unsur ini berbarengan dengan teorinya organ dari TCM. Zhang Fu misalnya seperti itu. Akhirnya ilmu bekam ini pakainya diagnosanya ilmu TCM. Seperti itu. Bagaimana dengan ilmu pengobatan Tibun Nabawi? Ilmu pengobatan Tibun Nabawi itu berdasarkan sejarah itu pakainya Unani medicine.
sebuah integrasi keilmuan dari pengobatan Yunani kuno, Mesir, Arab tradisional yang rupanya ini menjadi cikal bakal kedokteran barat. Oke. Nah, ilmu teori dari Tibbun Nabawi ini ada unsur-unsur. Kalau di TCM ada 5 unsur, di sini ada yang namanya 4 unsur. Yang kedua, teori tentang temperamen. Di mana pengertian dari temperamen ini adalah sebuah kekuatan individual tubuh seseorang yang memiliki kemampuan bertahan terhadap serangan penyakit, kemampuan mengusir penyakit, dan kemampuan melakukan fungsi organ tubuh secara normal. Dan yang terakhir, teori yang dibangun dari ilmu pengobatan Tibbun adalah ilmu tentang organ tubuh. Kalau saya melihatnya agar gampang, ternyata kedokteran barat itu asal muasalnya sesungguhnya dari kedokteran Islam tentang ilmu organnya. Sedangkan kedokteran Islam ini acuan teoritisnya adalah Unani Medicine. Maka untuk ilmu organnya pakai aja ilmu organnya barat agar berkesesuaian, bahasanya agar mudah tersampaikan gitu. Nah, ketika bicara tentang ilmu diagnosanya, nanti untuk mendiagnosa orang ini boleh dibekam apa enggak, bukan pakai diagnosanya alat TCM tadi, tapi diagnosanya Tibbun Nabawi tadi. Anda harus paham tentang unsur-unsur tubuh manusia, Anda harus paham tentang temperamen manusia, Anda harus paham tentang ilmu organ. Ketika nanti bicara tentang teoritisnya, masuk nih ke pengobatan praktisnya tadi. Pengobatan praktis itu ada 2. Yang pertama terapi pengobatannya, yang kedua adalah ilmu kesehatannya. Ketika bicara terapi pengobatannya, ilmu pengobatannya begitu ya, Anda bicara nanti tentang ilmu pengobatan herbal, ilmu pengobatan nutrisi, dan ilmu tentang pengobatan terapi fisiknya. Nah, di terapi fisik ini macam-macam. Nanti ada fasdu, ada terapi uap, ada bekam. Nah, itu konsepnya seperti itu. Di ilmu kesehatan, ini yang disebut dengan bagaimana temperamen secara teori terbentuk. Bahwa ilmu kesehatan ini bicara tentang keseimbangan makan dan minum, keseimbangan diam dan gerak tubuh, keseimbangan gerak dan diam emosi, keseimbangan retensi dan detoksifikasi, keseimbangan tidur dan jaganya seseorang, dan keseimbangan atau kualitas udara seseorang. Ilmu kesehatan tadi yang bicara tentang keseimbangan 6 faktor keseimbangan tadi, ini adalah otot dari pengobatan Tibbun Nabawi. Karena kalau ini seimbang, maka temperamennya akan kuat secara teoristis tadi. Nah, itu akan kita pelajari dalam ilmu bekam sehat kita. Jadi diagnosanya seperti apa? Ketika Anda paham tentang unsur, paham tentang temperamen dan pembentuk temperamen ini, paham tentang ilmu kesehatan tadi, keseimbangan tadi, tawazun tadi, dan ini untuk mendiagnosa ketika ada seseorang mengalami gejala atau serangan sebuah penyakit. Begitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.